Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya dalam bertani. Berawal dari tahun 2014, pada saat itu saya dikasih lahan oleh orang tua saya yang letaknya jauh dari tempat tinggal saya. Sedangkan saya tidak memiliki modal yang cukup. Dan di tempat yang baru saya pun, saya harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, dan pekerjaan pun saya tidak punya. Dan saat saya membuka lahan, saya pun berpikir, usaha apa yang cepat menghasilkan uang. Sedangkan di tempat yang baru, mayoritas perkebunan kelapa sawit dan karet. Sampai beberapa bulan kemudian, saya masih belum menemukan usaha apa yang cepat mendapatkan uang. Sedangkan perkebunan kelapa sawit dan karet itu lama menghasilkan uang. Sedangkan saya butuh dana untuk membuka lahan. Dan akhirnya ada seseorang yang memberi saran kepada saya, sekaligus modal untuk saya, yaitu saya disuruh menanam tanaman sayuran. Bahkan saya dikasih bibit sama dia untuk modal saya menanam. Waktu itu saya dikasih bibit kacang panjang sebanyak 1 kaleng susu. Nah, bibit itu saya tanam 2 kali tanam. Saya perhatikan kok pertumbuhannya bagus, bahkan subur sekali. Padahal saya tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali. Yang saya gunakan waktu itu hanya sisa rumput dan dedaunan kering dari sisa-sisa pembersihan lahan yang ingin saya tanami. Dan saya juga menggunakan abu. Karena saya merasa hasilnya sangat memuaskan, akhirnya saya berpikir untuk membuat bibit sendiri sebanyak mungkin, agar saya bisa melebarkan tanaman sayur saya. Dan dari sini saya mencoba untuk menambahkan pupuk kimia, karena saya merasa tidak mampu kalau hanya menggunakan pupuk alami. Dan hasilnya pun saya rasakan bertambah banyak. Karena saya merasa mempunyai modal, akhirnya tanaman saya rawat serba menggunakan pupuk kimia. Tetapi setelah saya rasakan beberapa kali panen, saya merasakan pendapatan yang semakin turun, yang dikarenakan semakin banyaknya hama dan besarnya modal yang harus saya keluarkan untuk membeli pupuk kimia. Semakin lama saya kehabisan modal, dan akhirnya saya harus berpikir lagi bagaimana caranya untuk bangkit lagi. Nah, di sini
Nah, di saat itulah saya bertemu dengan seseorang yang banyak mengajarkan ilmu bertanam sayur kepada saya. Dari beliaulah saya belajar apa yang saya buat sekarang. Misal seperti pupuk-pupuk organik, pembasmi hama, dan lain-lain. Dan alhamdulillah apa yang beliau ajarkan saya sudah praktekkan. Dan alhamdulillah hasilnya pun memuaskan. Dan dari hasil tanaman sayur saya, akhirnya saya bisa mengajak keluarga besar saya pindah ke sini untuk berkebun. Keluarga besar yang saya sebutkan atau saya maksudkan yaitu seperti kedua orang tua saya, kakak, dan adik saya beserta keluarganya. Akhirnya lahan yang akan saya tanami pohon karet hanya sebagian saja yang saya tanami karet, sisanya saya tanami sayuran sampai sekarang. Bahkan selama saya bergelut di bidang sayuran, saya masih tetap belajar dari siapapun yang mau membagikan ilmu pertanian kepada saya. Bahkan juga apa yang saya pelajari tidak luput dari sahabat-sahabat sekalian. Dan juga ilmu yang saya dapatkan sekarang tidak luput dari pengalaman saat remaja saya dulu. Saat saya remaja, saya sering dikasih tahu soal bertani. Ketika itu saya masih tinggal di tempat nenek. Tapi saat itu saya belum ada minat untuk terjun di bidang pertanian. Jadi saat itu saya mencari pekerjaan lain-lain. Bahkan bisa dibilang sering ganti-ganti pekerjaan. Karena saya merasa tidak ada yang pas di hati saya. Ketika saya ingat, nenek saya pernah berpesan kepada saya. Bahkan ayah saya pun berpesan yang sama, yaitu kalau kamu nanti jadi seorang yang sukses atau seorang pejabat sekalipun, jangan pernah tinggalkan tani. Intinya, apapun pekerjaan kita, kita jangan pernah malu untuk menekuninya. Sekalipun kita hanya berprofesi petani. Karena apa yang kita makan sehari-hari tidak luput dari hasil jerih payah petani. Apapun yang saya bagikan kepada kalian, itulah yang orang ajarkan kepada saya. Bahkan waktu itu beliau tidak memberitahu saya apa nama pupuk-pupuk atau yang terkandung di dalamnya. Dulu yang saya tahu hanya E4, KCL, asam amino, urea, dan baru-baru inilah saya tahu ternyata apa yang beliau ajarkan banyak mengandung jenis pupuk, contoh rerumputan, yang kini menjadi tren dengan dunia pertanian, jadam,
maupun yang lagi tren lagi, yaitu biosaka. Dan inilah cara-cara pembuatan pupuk yang pernah diajarkan kepada saya, dan saya pun masih tetap belajar, 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 dan belajar. Latihan, 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 dan latihan. Tonton video ini sampai selesai supaya tahu bahan-bahan ataupun cara saya membuat pupuk. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video yang saya bagikan ini bermanfaat untuk sahabat semua. Inilah cara saya bertani organik, dari bibit membuat sendiri, pupuk membuat sendiri, semuanya. Inilah cara saya membuat E4 atau bahan-bahan pembuatan E4 yang sering saya gunakan sebelum saya membuat pupuk-pupuk organik. Yang pertama, saya menggunakan 1 kg pisang beserta kulitnya. Yang kedua, 1 kg pepaya beserta kulitnya. Dan yang ketiga, saya menggunakan nanas beserta kulitnya. Yang keempat, saya menggunakan 1 kg ares ataupun batang pisang. Yang kelima, saya menggunakan 1 kg gula pasir. Yang keenam, saya menggunakan kacang panjang sebanyak setengah kilogram. Dan yang ketujuh, saya menggunakan kangkung sebanyak setengah kilogram. Dan yang kedelapan, saya menggunakan ragi tape sebanyak 5 butir. Dan yang kesembilan, 2 liter air. Untuk cara pembuatannya, semua bahan di atas tadi kita tumbuk halus. Setelah kita tumbuk, kita tambahkan air 2 liter guna untuk fermentasi. Untuk fermentasi sendiri itu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan kita saring, dan airnya inilah yang saya jadikan sebagai E4. Sebelum saya membuat pupuk organik, saya siapkan dulu E4. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Inilah cara saya dalam pembuatan pupuk organik yang mampu menyuburkan tanah dan tanaman tanpa bahan kimia, dari alam untuk alam. Mari kita kembangkan bertani organik. Salam sukses petani organik. Saya membuat ini dari pengalaman yang telah diajarkan oleh seseorang kepada saya. Beliau banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmu dalam pembuatan pupuk. Contohnya seperti ini, apa yang saya buat ini. Yang pertama, saya siapkan bonggol pisang
ataupun ares pisang, yang mana sekarang saya tahu kalau bahan ini ataupun bungkur pisang ini sangat banyak mengandung zat pupuk yang terutama mengandung fosfor yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Yang ketiga, saya Dan yang kedua, menggunakan saya daun gamal, yang mana daun gamal mengandung nitrogen yang sangat tinggi yang dibutuhkan oleh tanaman kita. Yang ketiga, saya menggunakan sabut kelapa yang sudah saya cincang, yang mana sabut kelapa sendiri mengandung KCl. Dan saya juga menambahkan air dari cucian beras yang sudah saya kumpulkan, karena air cucian beras ini mengandung vitamin B1 juga yang bagus untuk tanaman. Selain dari bahan tadi, saya juga menambahkan ini trichoderma dari nasi yang saya fermentasikan di atas akar bambu, dan ini sudah saya fermentasi selama 7 hari, dan mikrobanya sangat banyak sekali. Jika video saya ini masih kurang paham dalam penjelasannya, saya mohon maaf dan saya persilahkan untuk komen di kolom komentar, dan insya Allah saya jawab di setiap pertanyaan semampu saya yang saya bisa. Tujuan saya hanyalah berbagi apa yang saya bisa dan yang saya pelajari. Saya sangat mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan pupuk ini. Kita tuangkan semua bahan-bahan tadi ke dalam ember yang berisikan sabut kelapa, daun gamal, dan juga bonggol pisang. Di dalam pembuatan pupuk saya tidak menggunakan air biasa, tetapi saya hanya menggunakan air cucian beras dan air dari saringan buah nanas, yang mana buah nanas ini juga mengandung enzim yaitu bromelain yang bagus untuk tanaman kita. Saya juga menambahkan urin kambing beserta kohinya. Untuk ukuran ember saya ini kurang lebih 80 liter. Saya isi hingga penuh,
dan saya fermentasi selama 1 bulan. Setelah 1 bulan saya saring dan airnya itu yang dinamakan POC, dan ampas ataupun sisa saringan itu disebut bokasi. Sebenarnya saya juga masih belum paham apa yang beliau ajarkan, namun saya mencobanya dan itu hasilnya sangat bagus juga. Cara pemakaiannya bisa kita kocorkan untuk POC, kita kocorkan ataupun via spray itu juga bisa. Untuk bokasi sendiri kita taburkan ke lubang sebelum kita tanam. Dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Inilah cara saya dalam pembuatan biosaka ataupun elisitor yang saya gunakan rerumputan dari lahan perkebunan saya, dari berbagai macam jenis rumput dan daun. Caranya, siapkan ember yang berisikan air, lalu kita remas-remas semua bahan di dalam air. Inilah uniknya biosaka, hanya menggunakan kekuatan tangan, tanpa alat modern seperti blender ataupun alat lain. Kita hanya cukup meremasnya, dan di sini saya masih belajar untuk mencari yang dinamakan homogen. Dan dalam pengalaman saya, setelah mencoba berulang-ulang kali, dan hasilnya pun berbeda-beda. Dan yang saya rasakan ketika saya meremas pun itu berbeda. Terkadang saya rasakan dingin dan sejuk, hingga saya juga merasakan gatal yang sangat luar biasa. Dan hasilnya setelah saya saring, saya diamkan 1 minggu sampai 1 bulan. Hasilnya pun berbeda. Dan saya pun tetap menggunakan semua hasil saringan itu dengan cara yang berbeda. Jika air saringan itu tidak berubah warna ataupun mengendap, saya gunakan dengan cara spray. Namun, jika air saringan itu berubah warna dan mengendap, saya gunakan sebagai kocor. Itulah pengalaman saya dalam pembuatan biosaka. Ingat, janganlah kamu berputus asa dalam belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Dan gagal itu hal yang biasa, karena tanpa kita coba, kita tidak akan pernah bisa. Dan tanpa kegagalan, maka kita tidak akan pernah merasakan kesuksesan. Tetap semangat dalam belajar. Dan inilah hasil yang telah saya buat. Warnanya pun berbeda-beda. Semoga video ini bermanfaat. Tonton terus video saya ini sampai selesai. Apa saja yang saya buat. Nah, yang ini saya mengajarkan kepada anak saya cara mendapatkan urea alami, yaitu dari alam. Ketika kita membersihkan lahan atau persiapan lahan,
rumput, dan daun-daun kering janganlah kita buang. Kita kumpulkan di atas tanah yang mau kita buat bedengan, dan taburkan sekam atau biochar beserta kohe kambing ataupun sapi. Lalu kita spray dengan E4 yang kita tambahkan gula. Setelah kita spray, barulah kita buat bedengan seperti video ini. Kita buat bedengan, kita timbun supaya tertutup semua tanahnya. Itulah kita mendapatkan urea alami. Dan saya juga mengajarkan kepada anak saya cara mendapatkan pupuk asam amino, yaitu berbahankan cacing. Kebanyakan orang itu geli ketika melihat cacing, namun tidak untuk saya, karena cacing sangat banyak manfaat. Cacing juga dapat untuk pengobatan. Cacing juga mampu menyuburkan tanah pertanian kita. Dan sekarang saya mencoba untuk membuat asam amino dari pengalaman yang telah diajarkan orang kepada saya. Pertama, kita siapkan cacing. Untuk takaran tergantung keinginan kita masing-masing. Seberapa banyak kebutuhan kita. Ini saya membuat bahan cacingnya kurang lebih 500 gram. Lalu saya tambahkan lagi kulit pisang dan saya tumbuk. Kulit pisang sendiri mengandung enzim, yaitu silanase, sebagai pemecah protein, karena cacing ini tinggi proteinnya. Setelah kita tumbuk kulit pisang, kita masukkan ke wadah dan kita tambahkan air cucian beras ataupun leri. Selain itu saya tambahkan gula putih sebanyak 300 gram. Saya juga menambahkan ekoenzim lain, yaitu dari buah mengkudu atau buah noni, yang mana buah mengkudu atau buah noni ini mengandung ekoenzim yaitu protease. Sebenarnya saya tidak perlu menambahkan kulit pisang ataupun buah noni, karena di dalam E4 yang saya buat itu sudah ada ekoenzim. E4 yang saya buat itu mengandung ekoenzim karena itu terbuat dari buah pisang beserta kulitnya, nanas juga beserta kulitnya, pepaya beserta kulitnya. Itu tinggi ekoenzimnya, banyak sekali mengandung ekoenzim. Namun saya mencoba yang baru lagi, ini saya tambahkan ekoenzim dari kulit pisang dan buah noni. Setelah semua bahan tercampur, kita fermentasikan selama 1 bulan, bahkan lebih, itu lebih bagus sebelum kita mengaplikasikan.
Untuk pengaplikasian dengan cara dispray ataupun dikocor itu juga bisa. Dan untuk dosis dalam per tangki saya gunakan 20 mili per tangki. Untuk kocor itu 500 mili untuk 20 liter air. Inilah 6 manfaat asam amino. Yang pertama, ketika kita aplikasikan asam amino kepada tanah, ternyata dapat membantu meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba yang menguntungkan. Yang kedua, ketika asam amino diaplikasikan pada tanaman, maka dapat meningkatkan kandungan klorofil serta laju fotosintesis. Dan yang ketiga, asam amino juga berfungsi sebagai hormon pengatur pertumbuhan atau disebut fitohormon. Yang keempat, asam amino dapat meminimalkan terjadinya stres lingkungan, seperti diakibatkan perubahan suhu yang ekstrim atau karena proses pemindahan tanaman sehingga tanaman tidak mudah layu. Asam amino dapat membantu dalam modifikasi stomata tanaman agar terbuka lebih lama sehingga metabolisme tanaman juga berlangsung lebih lama. Yang keenam, asam amino dapat membantu meningkatkan kualitas hasil produksi tanaman sehingga kita dapat hasil yang melimpah. Selain dari bahan cacing, juga bisa menggunakan bekicot ataupun keong, ikan, laut, daging, dan lainnya. Ataupun kita juga bisa menggunakan bahan-bahan lain yang mengandung protein. Jika sahabat tani memperhatikan video saya cara pembuatan asam amino, tentu saja sahabat pasti akan bisa untuk memahaminya dan untuk membuatnya sendiri di rumah. Jangan malas untuk mencoba praktek, karena ilmu yang bermanfaat itu bukanlah ilmu yang dihafal, tetapi yang diamalkan. Inilah kandungannya untuk asam amino. Tetap semangat dalam bertani. Inilah hasil dari asam amino yang saya buat dari cacing. Yang setelah saya fermentasi selama 1 bulan, sekarang saya mau mengaplikasikan untuk tanaman saya. Dalam 1 tangki saya kasih sebanyak 100 mili. Tonton video ini sampai habis karena nanti saya juga akan membuat pupuk alami dari alam, bahan-bahan yang saya tanam di kebun saya juga. Ini tanaman oyong saya. Dan ini cabai. Alhamdulillah buahnya pun banyak.
Dalam perawatan ini saya tidak menggunakan pupuk kimia. Saya menggunakan pupuk alami dari bahan-bahan alami dari perkebunan saya. Ini adalah daun letup kalau bahasa di sini. Kalau saya sendiri bilang iki lo caplukan. Dan saya budidayakan buah ciplukan ini di bawah-bawah tanaman saya. Karena ini sangat bermanfaat untuk tanaman saya juga. Nah, inilah buahnya. Oyong. Ini timun yang saya tanam. Banyak bukan tanaman letup saya ataupun ciplukan. Saya sengaja membudidayakan guna untuk pupuk. Nah, ini daun gamal yang saya tanam di kebun saya juga. Karena daun gamal juga sangat bagus untuk pertanian kita. Ini daun kelor. Selain untuk disayur, dikonsumsi untuk kita, juga bagus untuk tanaman kita. Ini cara saya membuat ramuan. Kalau sekarang dikenal sebagai jadam. Tetapi kalau saya dulu diajarkan caranya membuat seperti ini. Semua bahan seperti letup atau ciplukan tadi, daun gamal, dan daun pepaya, saya campurkan lagi daun kelor, dan saya tumbuk. Setelah saya tumbuk, saya remas. Setelah itu saya saring airnya. Dan air ini bisa kita langsung gunakan, kita aplikasikan untuk tanaman. Baik spray maupun kocor itu bisa. Terkadang juga saya fermentasi dulu selama 1 minggu. Setelah kita saring, kita masukkan ke wadah guna untuk penyimpanan. Nah, untuk sisa ataupun ampas dari hasil saringan, kita bisa fermentasikan lagi. Kita tambahkan E4 yang telah kita buat. Dan nanti hasil saringannya lagi setelah 1 minggu ataupun lebih, kita bisa menyaring. Dan airnya kita jadikan POC juga. Untuk ampasnya atau sisa saringan, kita bisa taburkan ke lahan pertanian kita.
kita sama dengan memberi makanan mikro dan makro di dalam tanah, yang mana mereka juga membutuhkan makan. Maka dari itu, marilah kita bertani dengan alam. Itulah cara jadam. Kalau saya dulu diajarkan oleh seseorang, caranya seperti itu. Cuma sekarang yang dikenal itu jadam, yang mengajarkan bertani dengan alam. Ini anak saya yang lagi mengocor tanaman yang ada di polybag. Yang sering saya gunakan dalam satu ember itu saya kasih cairan itu 1 liter. Lalu kita kocorkan setiap tanaman itu 100 sampai 200 mili. Dan pesan dari seseorang yang telah mengajarkan saya, apapun tumbuhan yang ada di sekitar kamu, itu adalah pupuk jika kamu bisa memanfaatkannya. Kita tidak perlu mahal-mahal membeli pupuk. Jadi selagi di lahan perkebunan kita itu banyak tumbuhan, baik itu rumput maupun tanaman lain, itu kita bisa memanfaatkan sebagai bahan pupuk. Saya diajarkan untuk memanfaatkan limbah-limbah dapur maupun sisa-sisa rerumputan dan dedaunan itu sebagai pupuk. Itulah ilmu yang manfaat bagi saya. Karena dari situ saya tidak harus mengeluarkan uang banyak. Saya juga menyadari terkadang manusia itu banyak kekurangan yang serakah. Maka dari itu, ketika dulu saya juga pernah membeli pupuk kimia hingga saya terjatuh, kehabisan biaya, dan kini saya memulainya lagi dengan bertani secara organik, secara alami. Baik dan buruknya pertanian itu tergantung sama kita. Inilah cara saya membuat pupuk alami dari alam, 100% gratis, nol biaya. Yang saya gunakan rerumputan dari perkebunan saya. Ini berbagai macam dedaunan atau rerumputan yang sengaja saya budidayakan juga. Untuk cara pembuatannya mudah
dan cepat. Setelah semua bahan terkumpul, kita siapkan wadah guna untuk penumbukan. Nah, seperti ini. Bahannya semua saya masukkan di ember, lalu saya tumbuk hingga halus. Setelah semua bahan kita tumbuk halus, lalu kita berikan air secukupnya. Setelah itu kita remas-remas supaya zat yang ada di dalam bahan itu sendiri keluar hingga mengental airnya. Setelah kita rasakan cukup dalam peremasan, lalu kita saring. Setelah kita saring, kita pun sudah bisa menggunakan atau mengaplikasikan ke tanaman kita. Ataupun kita simpan berapa hari, bahkan bulan, itu juga bisa. Seperti inilah peremasannya. Saya mendapatkan ilmu ini dari seseorang. Saya memulai membuat seperti ini dari tahun 2015. Saya sudah mengaplikasikan ke tanaman saya. Dan alhamdulillah hasilnya pun bagus. Karena saya meyakini ketika saya memberikan pupuk ini, saya sama dengan memberikan makanan untuk mikro dan makro yang ada dalam tanah. Supaya populasinya tidak habis. Karena apa yang di dalam tanah pun butuh makanan. Kita memberikan dengan cara ini untuk makanan mikro dan makronya dalam tanah. Dan setelah kita saring semuanya, kita masukkan ke wadah guna untuk penyimpanan. Untuk penyimpanan sendiri, saya tidak ada batasan waktu. Bisa 1 bulan, bahkan lebih. Saya akan menggunakan ketika saya itu memerlukan. Terkadang saya menambahkan setiap 5 liter cairan ini saya tambahkan E4 sebanyak 100 ml supaya lebih tahan lama ataupun lebih bagus lagi. Yang perlu kita ingat adalah lain orang, lain cara pembuatan pupuk. Nah, ini cara saya. Nah, dan sekarang saya tahu di Jadam pun sama seperti ini, cuma beda caranya ataupun bahan-bahan yang harus ditambahkan.
inilah bahan yang saya gunakan. Saya hanya menambahkan E4 atau 3 in 1 yang saya buat sendiri. Dan di dalam yang kita kenal sekarang, Biosaka, ramuan Biosaka ataupun Ilesitor. Di dalam Biosaka sama, dia menggunakan dedaunan atau rerumputan yang ada di sekitar lahan perkebunan kita. Namun beda caranya. Jika di Biosaka cukup meremasnya. Itulah keunikan dari Biosaka. Untuk kandungan yang ataupun manfaat yang lain, saya tidak pernah mencoba. Jika di dalam pertanian ini jadinya pupuk apa, saya tidak tahu. Yang jelas saya hanya membuat dan mengaplikasikan, dan yang saya lihat hasilnya bagus. Itu cukup untuk saya. Karena bertani itu yang dicari itu yang murah, yang bagus. Gratis itu lebih dicari lagi. Apalagi zaman sekarang ini pupuk melambung tinggi, pestisida juga melambung tinggi. Jadi ketika kita menggunakan pupuk yang mahal-mahal, kita otomatis penghasilan itu berkurang karena terlalu banyaknya pengeluaran untuk kita bertani. Jika kita bisa membuat sendiri tanpa kita membeli, kita mendapatkan hasil itu untuk kita sendiri. Dan semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dan jangan lupa ketika video saya ini bermanfaat, saya juga minta bantuannya untuk subscribernya. Dan jika video saya ini masih kurang dipahami, saya persilahkan untuk komen. Jika saya bisa menjawab, saya akan jawab. Jika tidak, saya akan mencari jawabannya. Mari kita bersama-sama belajar dalam dunia pertanian yang ramah lingkungan, yang hemat biaya. Yang saya pegang ataupun pesan dari seseorang yang mengajarkan ilmu kepada saya, apapun tumbuhan, apapun yang ada di sekitar kalian, itu bisa kalian manfaatkan. Itu menjadi pupuk untuk kalian. Jadi bertani tidak perlu mahal-mahal. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kalian, baik limbah dapur maupun rerumputan, dedaunan yang kering, itu kita manfaatkan. Dan ini limbah dari perasan pupuk yang saya ambil. Limbahnya saya kasihkan makan kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi amalan ataupun doa sebelum kita menanam. Karena setiap apapun yang mau kita kerjakan, kita haruslah berdoa. Dan jangan lupa kita tetap berikhtiar. Karena doa tanpa bekerja itu salah, bekerja tanpa berdoa itu juga salah. Makanya kita iringi, sebelum bekerja kita berdoa, setelah berdoa barulah kita bekerja. Seperti itulah intinya. Dan untuk amalannya yaitu sebelum kita menancapkan
tanaman yang mau kita tanam, kita baca dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal ba'isil waris. Subhanal ba'isil waris. Subhanal ba'isil waris. Yang artinya Maha Suci Allah yang maha mewarisi atau mewariskan. Karena apa? Allah telah mewariskan bumi yang subur, biji yang bisa tumbuh hingga menjadi tanaman, dan tanaman itu menghasilkan buah yang kita makan sehari-hari. Dan di dalam bumi pun itu diwariskan oleh Allah, yaitu mikro dan makro, yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Dan doa di atas dibaca sebanyak 3 kali sebelum kita menancapkan bibit pertama kalinya, dan diusahakan penanaman di hari Rabu. Insya Allah, atas izin Allah, apa yang kita tanam itu akan tumbuh dengan subur dan baik. Seperti ini caranya. Kita buatkan lubang terlebih dahulu, dan sebelum kita menancapkan, kita baca doanya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal ba'isil waris. Subhanal ba'isil waris. Subhanal ba'isil waris. Lalu kita masukkan tanaman yang pertama, dan seterusnya kita bisa menanam. Semoga video saya ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika video saya ini bermanfaat, share, bagikan ke teman-teman lain. Ilmu itu bukanlah yang dihafal, tetapi yang bermanfaat. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk sahabat semua. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.